cara kita mendefinisikan ketika kita diberikan suatu kasus, kita mau meresearch sesuatu, lalu kita ingin melihat hubungannya bagaimana, kita sudah bisa menyimpulkannya. Baik, kalau di kelas asistensi sudah mencari melalui SPSS, dan di kelas saya pun kita sudah mencoba mencari bagaimana cara menemukan angka manualnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu dalam analisis korelasi, sebelum kita menemukan hasil yang kita dapatkan itu, kita harus menyusun dulu yang namanya hipotesis. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, sebelum kita mencapai kepada suatu kesimpulan, kita sudah mengetahui dulu, kita sudah mengekspektasi dulu hasil seperti apa yang akan kita dapatkan. Contohnya, kalau kita membahas mengenai hubungan antara income masyarakat dengan tingkat kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara mengenai income, kita juga berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat. Ekspektasinya kira-kira bagaimana? Kita coba lihat. Kalau kita berbicara mengenai income dan kesejahteraan masyarakat. Anissa Dwifa, Anissa Dwifa, Ya, Ibu. kira-kira ketika kita mau meresearch mengenai pengaruh dari income terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana ekspektasi kita terhadap hasilnya kira-kira? Kalau kita sesuai perkiraan ekonominya saja. Apabila kita berbicara mengenai hubungan income dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, kira-kira ekspektasi kita terhadap hasilnya bagaimana? Apakah income ini memiliki hubungan yang seperti korelasi kita kemarin, dia itu memiliki hubungan yang positif kuat, atau dia memiliki hubungan yang lemah dan negatif, atau dia positif tapi lemah? Nah, bagaimana kira-kira ekspektasi kita terhadap hasilnya? Berdasarkan teori-teori ekonomi yang sudah pernah kita pelajari. Income terhadap kesejahteraan masyarakat. Memiliki hubungan yang kuat, Bu. Memiliki hubungan yang kuat dan juga positif Positif. atau negatif? Positif. Positif, oke. Ya. Jadi ekspektasi kita mau melihat hubungan income terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ekspektasi kita, yang dimana ekspektasi itu kita bahas pada materi kali ini sebagai hipotesis. Hipotesis kita adalah income memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Atau kita langsung saja, income memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah yang kita sebut dengan hipotesis. Perkiraan kita sebelum hasilnya kita dapatkan. Hipotesis itu terbagi atas dua. Ada yang akan kita bahas sebagai H0, ada yang kita sebut sebagai H1. H0 itu adalah kebalikan dari H1. Kalau misalnya kita menyebutkan pada H0, tidak ada hubungan antara X dengan Y, sementara H1 dia kebalikannya, ada hubungan antara X dengan Y. Mungkin pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan yang mana H0, yang mana H1? Bagaimana cara kita menyimpulkan hipotesis, dan bagaimana kita menyimpulkan hipotesis mana yang akan kita ambil. Nah, di sini akan kita bahas pada materi ini. Oke. Jadi yang pertama, pada statistika ini kita akan membahas mengenai hipotesis. Hipotesis ini dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah pernyataan tentang nilai dari parameter populasi harus ditolak atau tidak ditolak. Jadi nanti akan ada bahasannya H0 itu ditolak atau H0 itu tidak dapat ditolak. Jadi kalimatnya bukan H0 ditolak atau H0 diterima, tapi H0 ditolak
atau H0 tidak dapat ditolak. Jadi tidak ada kata diterima. Yang ada hanya H0 ditolak atau H0 tidak dapat ditolak. Nah, kita lihat. Dalam pengujian hipotesis, kita mulai dengan membuat asumsi tentatif atau sementara tentang parameter populasi. Apa yang dimaksud dengan asumsi tentatif atau asumsi sementara? Seperti yang kita contohkan tadi, asumsi kita, ekspektasi kita bahwa income memiliki hubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Atau mungkin kita langsung lebih detail, em, income memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terserah, yang penting bagaimana hipotesis kita atau bagaimana asumsi kita atau ekspektasi kita terhadap penelitian kita ini. Nah, asumsi sementara ini yang belum mendapatkan hasilnya ini, kita tuliskan dia dengan H0 atau yang disebut dengan hipotesis nol. Nah, kalau kita sudah menentukan hipotesis nol, kita juga harus menentukan hipotesis lain atau hipotesis alternatif atau biasa dilambangkan dengan H1 atau di sini juga bisa dilambangkan dengan HA. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ketika kita memiliki sebuah ekspektasi, kemungkinan kan ekspektasi kita itu bisa saja benar-benar terjadi atau ekspektasi kita tersebut tidak terjadi. Jadi ketika kita membuat asumsi, kita harus membuat asumsinya itu dia benar-benar terjadi atau dia tidak terjadi. Nah, nanti kapan kita bisa menemukan hasil dari asumsi ini? Ketika kita sudah selesai melakukan penelitian, ketika kita sudah mengolah datanya di SPSS atau di tools-tools lain, atau ketika kita mencoba mencari manual seperti kemarin. Banyak cara untuk membuktikan dari hipotesis ini untuk menjadi kesimpulan. Nah, hipotesis hipotesis alternatif ini dia berlawanan atau berbeda jawabannya dari H0. Jadi kalau H0 itu ada kata-kata tidak, berarti kalau di HA atau H1 atau hipotesis alternatif itu kata-katanya ada. Jadi dia berlawanan, tidak dan ada. Tidak memiliki, yang satu memiliki. Oke? Tidak memiliki kaitan, yang satu memiliki kaitan. Nah, untuk lebih pahamnya kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita menentukan hipotesis? Nah, menentukan hipotesis ini kita memiliki prosedur dulu. Nah, contohnya yang pertama, minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai analisis korelasi. Sebelum kita melihat korelasi itu, kita sudah tahu dulu konteks penelitian kita seperti apa. Variabelnya apa? Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Judul penelitiannya apa? Nah, setelah kita mengetahui judulnya itu, setelah kita mengetahui apa yang mau kita teliti itu, barulah kita asumsikan kira-kira hasilnya seperti apa. Kita ekspektasikan kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ketika mengekspektasikan itulah yang disebut dengan membuat hipotesis. Setelah kita buat hipotesis, baru kita buktikan. Kita buktikan itu caranya bagaimana? Dengan cara-cara yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi, materi kita agak terbalik sedikit. Ketika kita seharusnya belajar mengenai hipotesis dulu, baru kita belajar mengenai cara pembuktiannya. Nah, karena materi hipotesis ini juga agak banyak dan agak sedikit padat, makanya saya lanjutkan dulu ke cara pembuktiannya langsung, sehingga bisa tergambar apa yang mau kita lakukan di hipotesis ini. Nah, hipotesis ini pasti dia itu mau membuktikan data dari sampel itu mewakili populasi. Karena tidak semua penelitian yang bisa kita teliti populasi semua. Ada kalanya karena populasi yang terlalu banyak atau data populasi yang terlalu sulit untuk didapatkan, kita hanya mencari datanya berupa data sampel. Tapi data sampel ini dia harus bisa mewakili rata-rata populasi atau proporsi populasi. Nah, hipotesis yang kita buat ini adalah hipotesis untuk sampel, tapi sampel itu dapat mewakili populasi yang ada. Nah, dari sini, kita itu punya 3 macam kategori hipotesis. Nah, ini yang harus diingat. Kenapa harus diingat? Karena kalau kita sudah tahu, ini jenis hipotesisnya apa. Kalau kita sudah tahu jenis hipotesisnya apa, kita bisa menentukan H0 atau H1-nya apa.
Oke, jadi pahami dulu kategorinya. Kalau paham kategorinya apa, kita bisa tahu H0-nya kita tentukan yang mana, H1-nya yang mana. Jadi yang pertama, hipotesis itu ada dinamakan pengujian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini kebanyakan dia berbicara antara X memiliki hubungan dengan Y, dengan X tidak memiliki hubungan dengan Y. Itu kebanyakan yang dibahas pada pengujian hipotesis penelitian. Kategori penelitian selanjutnya, yaitu pengujian validitas klaim. Kata kuncinya ada pada klaim ini. Oke, pada klaim ini, oke, oke, maaf. Nah, suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Masih, Bu. Oke, Masih, Bu. maaf ya, Masih, Bu. karena barusan ada gangguan sedikit. Oke, yang kedua itu kata kuncinya pada klaim. Klaim ini artinya dia itu sudah disampaikan oleh salah satu pihak. Misal, saya punya produk, produk saya ini bagus. Itu adalah klaim dari saya. Namun saudara mau melakukan penelitian. Apakah benar klaim saya ini menunjukkan bahwa produk ini bagus atau tidak? Nah, inilah yang mau saudara teliti. Nah, apa H0-nya, apa H1-nya? Berarti hipotesisnya itu diambil dari klaim saya ini. Nah, bagaimana cara menuliskan klaimnya itu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Ada juga yang pengujian dalam situasi pengambilan keputusan. Jadi keputusannya itu sudah ada antara A atau B. Tapi kita harus menentukan yang A ini masuk ke hipotesis 0 kah? Atau A ini masuk ke hipotesis alternatif? Atau si B yang harus masuk ke hipotesis alternatif? Nah, ini yang akan kita coba rincikan dalam materi ini. Jadi sebelum kita melakukan hitung-hitungan hipotesis, kita harus paham dulu konteksnya hipotesis itu apa. Bagaimana cara menentukan H0, bagaimana cara menentukan HA, atau juga bisa disebut dengan H1. Nah, pertama, kita bahas dulu pengujian hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian, apa contohnya? Misal, sebuah model mobil saat ini mencapai efisiensi bahan bakar rata-ratanya 24 mil per galon. Nah, jadi dalam sebuah case, dalam sebuah realita, model mobil ini efisiensi bahan bakarnya adalah 24 mil per galon. Dari sini, ada kelompok riset yang dia itu mau mengembangkan produknya. Nah, di mana dirancang produk tersebut untuk meningkatkan jumlah mil ini per galon. Jadi, dilakukan penelitian bahwa bakal ada nih sebuah model mobil yang efisiensi bahan bakarnya itu bisa lebih besar daripada 24 mil. Nah, kesimpulannya bahwa ketika dia melakukan penelitian itu, sistem injeksi baru meningkatkan jumlah rata-rata mil per galon. Nah, dengan adanya injeksi baru, kita dapat meningkatkan jumlah rata-rata mil per galon. Ini adalah case-nya. Case dalam penelitian. Nah, bagaimana cara kita menentukan hipotesis penelitian? Nah, di sini kita kata kuncinya ini dulu. Mudah-mudahan bisa ditulis ya. Saya coba. Oke, kata kuncinya di sini dulu, yaitu sebuah model mobil saat ini mencapai efisiensi bahan bakarnya sebanyak 24 mil per galon. Nah, dilakukan penelitian oleh orang-orang yang berada di riset produk. Nah, inilah penelitiannya. Ketika melakukan penelitian ini, pasti mereka membuat sebuah hipotesis. Penelitian mereka ini tentang apa? Mereka membuat penelitian tentang sistem injeksi bahan bakar yang bisa meningkatkan jumlah mil per galon. Jadi penelitiannya itu dia tahu bahwa apa variabelnya, yaitu injeksi bahan bakar. Apa yang dia hasilkan atau apa Y-nya nanti, dia meningkatkan jumlah mil per galon. Jadi X-nya itu adalah sistem injeksi bahan bakar baru, jadi sampai baru.
sistem injeksi bahan bakar baru. Y-nya apa? Dia meningkatkan jumlah mil per galon. Jadi ini adalah bentuk penelitiannya. Pasti dalam penelitian ini dia akan membuat sesuatu yang namanya hipotesis. Oke. Nah, setelah dia melakukan penelitian, mereka dapatkan kesimpulan bahwa sistem injeksi baru itu meningkatkan jumlah rata-rata mil per galon. Oke, ini adalah kesimpulan. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana cara para peneliti ini membuat hipotesis pada penelitiannya. Oke. Nah, kata kunci yang pertama, kita harus tahu dulu kategori hipotesis apa yang ada di sini. Kategorinya adalah pengujian hipotesis penelitian. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kasus ini hipotesisnya adalah ini, kasus B ini hipotesisnya adalah ini. Nah, kunci yang pertama, kalau mempelajari atau menemukan sebuah penelitian yang dia itu membahas A atau X lah, kita biasa belajar X. X memiliki pengaruh terhadap Y. Jadi kalau kita mau membahas X memiliki pengaruh terhadap Y atau X tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Artinya kalau pernyataannya seperti ini, yang kita bahas adalah hipotesis ini. Hipotesis penelitian. Dalam kasus ini, kita mau melihat bahwa sistem injeksi bahan bakar memiliki pengaruh untuk meningkatkan jumlah mil per galon. Sehingga kalau pernyataannya itu seperti ini, kategori hipotesisnya itu masuk ke hipotesis penelitian. Oke, kita cek. Nah, hipotesis penelitian adalah bahan bakar yang baru akan memberikan rata-rata mil per galon melebihi 24. Nah, bagaimana cara kita, kok bisa Bu, ini kalimat hipotesisnya itu seperti ini. Nah, kata kuncinya yaitu tadi, hipotesis ini adalah ekspektasi kita terhadap penelitian ini. Apa yang kita inginkan hasilnya pada penelitian ini? Apa yang kita asumsikan hasil pada penelitian ini? Kalau kita melakukan penelitian adanya injeksi baru, adanya teknologi baru, pasti kalau ada teknologi baru, dia itu akan memberikan hasil yang lebih baik terhadap produk kita atau terhadap barang kita. Sehingga kita harus membuatkan hipotesisnya, yaitu bahan bakar baru itu akan memberikan rata-rata mil per galonnya itu melebihi 24 atau dia itu lebih baik. Di sini kan case-nya tadi rata-ratanya 24. Lebih baiknya pasti lebih banyak dari 24. Nah, itulah hipotesisnya. Sistem injeksi bahan bakar yang baru akan memberikan rata-rata mil per galon melebihi 24. Oke. Lalu, mungkin pertanyaannya, bagaimana cara menuliskan H0? Bagaimana cara menuliskan H1? Nah, caranya itu kalau untuk kategori pertama. Untuk kategori pertama, apa kategori pertama tadi? Yaitu hipotesis penelitian. Apa yang dibahas dalam hipotesis penelitian? Yaitu dia memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh. Nah, bagaimana cara kita menentukan H0-nya dan HA-nya? Nah, kata kuncinya untuk kategori pertama ini, H0 dan HA. Nah, H0 ini kata kuncinya dia itu tidak, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki hubungan, tidak ada kaitannya. Nah, ini H0. Oke. HA itu berarti kalau ini tidak, berarti di sini kebalikannya atau ada atau memiliki hubungan, memiliki kaitan. Oke. Nah, tadi hipotesis kita itu adalah seputar ini. Keinginan kita akan kesimpulannya itu seperti ini. Nah, mana yang masuk ke dalam H0, mana yang masuk ke dalam HA. Nah, kita lihat. Kalau tadi hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berbicara mengenai memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh. Artinya, di H0 berarti yang akan kita tulis itu adalah dia yang tidak memiliki pengaruh. Oke, berarti H0 ujung-ujungnya nanti itu dia adalah tidak memiliki pengaruh. Oke.
Apa yang tidak memiliki pengaruh? Artinya, maksudnya, sistem injeksi baru tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata mil per galon. Oke. Sementara HA, dia itu berarti memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh. Kalimatnya harus lengkap. Jadi kalau saudara catat di catatan saudara, H0-nya apa? Bahan bakar baru atau sistem injeksi bahan bakar baru tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata mil per galon. Sementara untuk HA, sistem injeksi bahan bakar baru memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata mil per galon. Itu kalimat lengkapnya. Kalau di sini saya tuliskan pendek saja karena ruang untuk menulisnya tidak cukup. Tapi kalau saudara catat di catatan saudara, kalimatnya harus lengkap. Oke. Nah, mungkin timbul lagi pertanyaan, kenapa rumusan hipotesisnya itu malah angka-angka seperti ini? Nah, kita coba ubah kalimat ini ke dalam bentuk angka. Oke, kalau tidak memiliki pengaruh, artinya sistem injeksi bahan bakar yang baru tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata mil per galon dari 24. Berarti kan dia tidak meningkatkan dari 24 tadi. Kalau dia tidak meningkatkan dari 24 tadi, makanya H0-nya itu adalah mu-nya. Biasa dalam H0 itu kita tulis dalam bentuk mu. Mu ini kan rata-rata populasi. Nah, dia tidak meningkatkan. Berarti tidak meningkatkan itu bisa saja dia sama rata-rata mil per galonnya atau kecil dari 24. Nah, sementara untuk HA, dia sistem injeksi baru ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon. Berapa tadi rata-rata mil per galonnya? 24. Makanya kita tuliskan HA mu-nya itu besar dari 24. Oke. Nah, kira-kira sampai menentukan H0 atau HA-nya ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ibu. Gambar Maaf screen-nya Ibu. kelihatan? Mohon maaf, Bu. Gambarnya tidak keluar dari awal, Bu. Oke, maaf ya. Oke, Untuk share screen Ibu nggak nggak kelihatan ya? Oke, kita coba lagi. Ibu Ini sudah share kelihatan apa belum? screen Ibu nggak ada nih. Ini, apakah sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah ada Bu. Ini baru Nah, terlihat, Bu. oke, Sudah Bu. maaf ya. Oke, kita ulang sedikit dari tadi yang dibahas. Yang ini sudah pernah terlihat tadi? Sudah kelihatan tadi? Ini Nah, belum semua, belum, Bu. Dari aku coret-coret belum ada keluar sama sekali, Bu. dari coret belum? Oke, kita ulang ya. Sekilas. Jadi penelitian kita itu yaitu ingin melihat kalau sistem injeksi bahan bakar itu akan meningkatkan rata-rata mil per galonnya atau tidak. Nah, hipotesis kita bagaimana? Jadi kalau kita membahas mengenai hipotesis penelitian, maka yang kita bahas itu adalah memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh. Oke. Nah, kalau dia memiliki pengaruh, artinya kan dia akan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem injeksi baru ini akan meningkatkan rata-rata mil per galonnya itu lebih besar daripada 24. Tapi kalau dia tidak memiliki pengaruh, artinya sistem injeksi baru itu em, tidak meningkatkan rata-rata mil per galonnya. Nah, kita lihat, ini adalah case-nya, ini adalah kasusnya. Kesimpulannya dia dapat bahwa sistem injeksi baru meningkatkan jumlah rata-rata mil per galon. Ini adalah kesimpulan. Di mana kita dapatkan kesimpulan? Yaitu pelajaran kita minggu-minggu sebelumnya. Kita lihat di analisis korelasi. Nah, di sini, bagaimana cara menentukan hipotesisnya? Nah, kalimat hipotesisnya itu seperti apa? Kalimat hipotesis itu adalah kalimat atau hasil yang kita inginkan sebenarnya, hasil yang kita ekspektasikan, hasil yang kita mau nantinya. Nah, hasil yang kita mau pasti sistem injeksi bahan bakar yang baru akan memberikan rata-rata mil per galon melebihi 24 atau sistem bahan bakar yang baru akan meningkatkan rata-rata mil per galon. Nah, meningkatkan pasti lebih dari 24 kan? Nah, makanya kita mau hasilnya itu seperti ini. Tapi
ini baru hipotesis secara keseluruhan. Hipotesis itu kan harus kita bagi antara H0 atau HA. Nah, manakah kalimat yang masuk ke dalam H0, manakah kalimat yang masuk ke dalam HA? H0 itu kata-katanya ada tidak. Jadi ada tidaknya. Sementara kalau HA itu ada kata-kata ada atau kata-kata memiliki. Pokoknya kebalikan dari tidak ini. Tidak memiliki berarti di sini memiliki. Tidak ada berarti HA-nya ada. Nah, di sini kalau kita lihat tadi, kalau di hipotesis penelitian, kita mau melihat pengaruh X terhadap Y. Jadi X memiliki pengaruh terhadap Y. Nah, kita lihat. Artinya sistem injeksi baru memiliki pengaruh untuk meningkatkan mil per galon. Atau sistem injeksi baru tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan mil per galon. Nah, yang mana yang masuk H0, yang mana masuk HA? H0 itu yang tidak memiliki pengaruh. Artinya, sistem injeksi baru tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon melebihi 24. Oke, sementara HA, sistem injeksi baru, memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon melebihi 24. Nah, itu kalimatnya, kalimat lengkapnya. Tapi bagaimana bisa rumusan hipotesisnya dalam berupa angka seperti ini? Kalimat tadi transfer dia ke dalam bentuk angka. Kalau sistem injeksi baru tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan rata-rata mil per galon melebihi 24, artinya kan angka rata-ratanya ini, mu-nya ini, dia itu tidak lebih besar daripada 24. Artinya dia kecil sama dari 24. Tapi kalau bahan bakar yang baru, sistem injeksi memiliki pengaruh terhadap rata-rata mil per galon melebihi 24, artinya kan dia harus angkanya itu besar dari 24. Makanya HA-nya itu rata-ratanya ini atau mu-nya ini besar dari 24. Rata-rata populasinya besar dari 24. Nah, inilah ketika dituliskan dalam bentuk kalimat panjang, yang ini dituliskan dalam bentuk angka atau rumusan hipotesis. Nah, kalau kita sudah membuatkan kalimat hipotesisnya. Jadi kalimat hipotesis itu terbagi dua. Ada H0, ada HA. Ada H0, ada H alternatif. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi. Kalau kita sudah buatkan hipotesis, yang mana hipotesis yang dapat kita tolak dan mana yang tidak dapat kita tolak. Jadi, tidak ada kalimat ditolak atau diterima. Jadi, kalimatnya itu ditolak atau tidak dapat ditolak. Nah, dalam tanda kutip untuk kita lebih memahami saja. Tidak dapat ditolak itu sama dengan diterima. Nah, tapi jangan sampai ditulis diterima dalam penelitian saudara. Tapi tuliskan bahwa tidak dapat ditolak. Yang mana yang dapat ditolak, yang mana tidak dapat ditolak. Nah, kita lihat di sini. Nanti akan ada cara pembuktiannya. Pembuktiannya itu bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan manual, yaitu disebut dengan uji T, ada juga yang disebut dengan uji Z. Yang akan kita bahas hari ini adalah uji Z-nya nanti. Oke. Kenapa harus uji Z? Uji Z ini kalau dia itu datanya lebih dari 30 data. Jadi uji Z ini untuk data yang besar atau datanya itu lebih banyak dari 30 data. Kalau uji T kita gunakan ketika datanya kurang dari 30 data. Nah, nanti kita akan pelajari yang mana H0 yang ditolak. Yang mana yang akan ditolak, H0 atau HA. Yang mana yang tidak dapat ditolak, H0 atau HA. Tapi sekarang kita belajar dulu cara membuat H0 atau HA-nya dulu. Nah, di sini kita coba lihat. Jika H0 diterima. Tapi ini sebenarnya kalimatnya diterima itu agar saudara bisa lebih paham. Tapi kalimat sebenarnya H0 tidak dapat ditolak. H0 tidak dapat ditolak. Maka artinya lebih banyak penelitian dan pengujian berikutnya harus dilakukan. Kenapa? Ketika H0 itu dalam tanda kutip diterima atau H0 tidak dapat ditolak, berarti kesimpulan kita adalah ini. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulan kita berarti si H0 kan? Kalau H0 yang kita terima, artinya sistem injeksi bahan bakar yang baru tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon. Berarti kan ada teknologi baru, tapi dia tidak meningkatkan
rata-rata mil per galonnya. Artinya kan kita harus lakukan penelitian lagi. Kita harus uji lagi. Kenapa ya adanya teknologi tapi tidak meningkatkan produk saya? Adanya hal yang baru tapi tidak dapat meningkatkan kualitas produk saya. Nah, itulah yang disebut dengan kita harus melakukan lebih banyak penelitian lagi. Misalnya kita buat penelitian kedua, penelitian ketiga, dan penelitian selanjutnya. Tapi, jika ternyata dalam uji kita nanti, yaitu uji Z, atau kita melakukan uji di SPSS, kita temukan bahwa H0 eh, tidak dapat ditolak. Ya, H0 tidak dapat ditolak. Ini tidak dapat, oke? Ada kata-kata tidak dapat ditolak. Jadi kalau di sini contohnya kalau H0 tidak dapat ditolak. Kalau H0 tidak dapat ditolak atau dalam tanda kutip H0 diterima, maka kita harus melakukan lebih banyak penelitian lagi. Ada penelitian kedua, penelitian ketiga. Kenapa? Karena sepertinya produk kita itu sistem injeksinya gagal. Sistem injeksinya gagal sehingga produk kita tidak lebih bagus, maka kita harus lakukan penelitian ulang atau penelitian lagi. Tapi kalau H0 ini dapat ditolak. Jadi kalau H0 dapat ditolak, berarti yang diterima dalam tanda kutip yaitu H1. Atau H0 dapat ditolak, berarti H1 tidak dapat ditolak. Kalau H1 tidak dapat ditolak, berarti H1 itulah kesimpulan yang akan kita ambil. Atau H1 itulah yang tanda kutip kita terima. Apa maksudnya? Yaitu sistem injeksi baru memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon melebihi 24. Atau sistem injeksi baru memiliki pengaruh untuk meningkatkan rata-rata mil per galon. Nah, kalau berarti kita sudah temukan, oh adanya teknologi baru meningkatkan kualitas produk saya, berarti, oh penelitian saya sudah benar. Kenapa disimpulkan benar bahwa kesimpulannya itu, ketika kita sudah uji nanti, kita lakukan penelitian nanti, ternyata hasilnya seperti itu, oh ternyata kesimpulannya ini sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana ekspektasi saya adalah adanya sistem injeksi baru, dia akan memberikan rata-rata mil per galon yang lebih dari 24. Saya mengekspektasikannya seperti itu. Nah, ternyata hasil kesimpulannya ketika kita ujikan di SPSS atau kita cari manual di analisis korelasi, ternyata hasilnya sama. Kesimpulan ini dengan apa yang saya ekspektasikan. Oh, berarti benar nih penelitiannya. Atau memang bisa dilanjutkan penelitiannya itu untuk sistem injeksi ini, bagaimana cara pengembangannya dan sebagainya. Nah, yang di sini kita pelajari itu baru dari kita punya hipotesis, dari kita punya ekspektasi, ekspektasi kita itu kita bagi dua. Ekspektasinya itu yang tercapai maupun yang tidak tercapai. Nah, nanti dari hipotesis ini yang mana yang dapat diterima, yang mana yang dapat ditolak, mana yang tidak dapat ditolak, kita uji dari analisis membuktikan yang mana yang bakal kita tolak, yang mana yang tidak dapat kita tolak, H0 ini atau HA. Nah, kira-kira untuk penentuan H0 dan HA ini dulu. Untuk kategori hipotesis penelitian, apakah ada pertanyaan? Apakah dapat dipahami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kategori kedua. Oke, kategori kedua disebut dengan pengujian validitas klaim. Apa perbedaannya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi, kita melihat X ada hubungan dengan Y. X tidak ada hubungan dengan Y. Itulah yang disebut dengan kategori penelitian. Tapi, kalau kategorinya itu adalah validitas klaim, klaim ini adalah kita mau meneliti apakah kata si A ini benar atau tidak. Apakah klaim si B ini benar atau tidak. Contohnya, produsen minuman menyatakan bahwa minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata minimal atau paling sedikit 67,6 ons cairan. Jadi si klaimnya, produsen ini mengklaim bahwa minuman ringan 2 liter itu dia diisi paling sedikit 67,6 ons cairan. Oke. Nah, Nggak bisa bagi tambah dikit. kita ya,
Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjutkan. Ini kan pernyataannya. Pernyataan atau case-nya atau kasusnya. Bahwa seseorang mengklaim bahwa minuman ringan 2 liter itu dia berisi paling sedikit 67,6 ons cairan. Kita mau melihat apakah klaimnya benar atau tidak. Klaimnya benar atau tidak. Berarti kan kita harus melakukan penelitian yang mana kita harus melakukan penelitian di SPSS dulu, kita jalankan dulu datanya dan sebagainya, kita bisa nanti dapat kesimpulan. Nah, sebelum menuju ke kesimpulan, pasti kita harus membuat dulu hipotesis dalam penelitian kita. Nah, bagaimana cara membuatkan hipotesisnya kalau kasusnya itu kita dapat omongan dari orang lain? Kita dapat omongan dari orang lain, udah ada nih hasilnya. Jadi orang itu udah membuat kesimpulan tersendiri. Kalau yang pertama tadi kan memang belum ada kesimpulan apa-apa. Kalau di sini seseorang, si produsen ini, dia sudah simpulkan ke kita. Oh, minuman ringan 2 liter ini isinya adalah 67,6 ons cairan. Nah, makanya kita sebagai peneliti, bagaimana cara kita membuatkan hipotesisnya? Nah, hipotesis kita kan berarti, hipotesis sementara kita sama dengan klaim si produsen. Hipotesis kita sama dengan klaim si produsen. Apa hipotesis secara garis besarnya? Ini belum dibagi dua ya. Hipotesis keseluruhan, yaitu minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata paling sedikit 67,6 ons cairan. Itu adalah hipotesis keseluruhan. Oke. Hipotesis keseluruhan. Pertanyaannya, yang mana H0, yang mana HA? Kalau tadi H0 itu kata kuncinya adalah tidak, 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 dan HA itu kebalikan dari tidak, yaitu ada atau memiliki, di golongan kedua. H0 itu adalah klaim. Pokoknya apa nih? Klaim seseorang tadi tuh. Apa omongan orang tadi? Apa kesimpulan si orang tadi? Itu masuk ke H0. Sementara HA-nya berarti yang bukan klaimnya. Nah, kenapa dia masuk ke dalam angka-angka ini? Kita tuliskan dulu kalimatnya. Klaimnya apa? Klaim si produsen, minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata paling sedikit 67,6 ons cairan. Itu kalimat H0-nya. Oke, jadi silakan catat di catatan saudara, kalimat lengkap H0-nya seperti apa. Sementara HA-nya apa kalimatnya? Kalau HA berarti minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata, bukan paling sedikit lagi, tapi lebih sedikit dari 67,6. Atau, untuk lebih tidak sulitnya, H0-nya kan tadi minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata minimal 67,6. Kan minimal. Minimal 67,6. Berarti paling sedikitnya 67,6. Itu H0. Berarti kalau HA yang bukan klaim atau bertentangan dari klaim ini, minuman ringan 2 liter diisi dengan rata-rata kecil dari. Kan kalau tadi minimal berarti lawannya kan kecil dari 67,6 ons cairan. Itu kalimat HA-nya. Bagaimana kalimat itu kita bentuk dia dalam bentuk rumusan angka seperti ini? Berarti klaimnya tadi, minuman ringan 2 liter diisi dengan paling sedikit 67,6 ons cairan. Artinya mu-nya itu paling sedikit. Berarti kan paling sedikit lambangnya besar sama. Nah, di sini kita juga harus bisa memaknai kalimat menjadi lambang. Kalau minimal atau paling sedikit, pasti dia setidaknya sama atau dia itu besar dari. Jadi besar sama dari 67,6. Itu H0-nya. HA-nya berarti dia kebalikan dari si H0. Dia kecil dari 67,6. Makanya lambangnya adalah mu kecil dari 67,6. Nah, hipotesis inilah yang akan kita uji. Di uji kita itu nanti, yang mana yang akan kita terima? Yang mana yang akan kita tidak tolak, tidak dapat ditolak. Jadi bukan diterima ya. Karena mohon maaf kalau saya masih kelepasan menggunakan kata diterima. Kenapa dikatakan diterima? Biar dapat memahami. Kalau tidak dapat ditolak kan kalimatnya agak sedikit menyulitkan. Nah, tapi memang kita harus terbiasa dengan tidak dapat ditolak. Yang mana yang tidak dapat ditolak? H0 kah atau HA?
Yang mana yang akan kita tolak, H0 kah atau HA? Nah, itu yang akan kita uji nanti, yang mana akan kita tolak, yang mana tidak dapat kita tolak. Dari uji itu nanti bisa kita dapatkan kesimpulan. Nah, kira-kira untuk kelompok kedua, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dengan cara menentukan H0 dan HA, kita lanjutkan. Bagaimana kasusnya nanti kalau H0 tidak dapat ditolak? Setelah kita lakukan uji, kita jalankan datanya, ternyata kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak. Kalau H0 tidak dapat ditolak, berarti dalam tanda kutip H0 kita terima. Apa itu tadi kalimat H0? Yaitu minuman ringan diisi dengan rata-rata paling sedikit 67,6 ons cairan. Berarti klaim si produsen adalah benar atau klaim produsen tidak dapat dibantah. Nah, bagaimana kalau hasilnya itu H0 dapat ditolak? Kalau H0 ditolak, artinya yang tanda kutip kita terima atau yang tidak dapat kita tolak adalah HA. Apa tadi HA? Yaitu minuman ringan 2 liter diisi dengan cairan kecil dari 67,6 ons cairan. Oke, berarti HA yang kita lanjutkan kalimatnya. HA yang kita terima dalam tanda kutip kalimatnya. Artinya kalau HA yang kita terima atau HA yang tidak dapat kita tolak, klaim produsen itu tidak benar. Oke, sehingga klaim si produsen ini perlu kita pertanyakan lagi nih. Oh, kamu bilang tadi isinya segini. Ternyata kalau kita uji, kita lakukan penelitian, hasilnya tidak segitu ternyata. Gitu. Sehingga ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan terhadap produsen. Misal kita ini adalah tim penguji atau tim di suatu lembaga untuk menguji kehalalan suatu produk. Atau kita tim untuk penguji mengenai kebaikan produk atau hal-hal apa containing yang baik atau isi-isi yang baik terhadap suatu produk. Nah, berarti kan kita harus pertanyakan lagi kepada produsennya. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya, dalam setiap situasi yang melibatkan pengujian validitas klaim. Jadi kalau ada orang mengajukan pendapatnya, bukan pendapatnya. Oh, saya sudah punya kesimpulan nih seperti ini. Saya sudah punya klaim nih seperti ini. Hipotesis nolnya itu adalah klaim orang tersebut atau apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, kira-kira ada pertanyaan untuk kategori kedua? Kalau misalnya tidak bisa untuk bertanya secara langsung, bisa lewat chat. Oke. Nah, kita masuk ke kategori ketiga, yaitu situasi pengambilan keputusan. Jadi, ada keputusan yang diambil atau keputusan yang tidak dapat diambil. Nah, kita lihat, kita punya hipotesis secara keseluruhan. Bagaimana cara memasukkan H0-nya dan bagaimana cara memasukkan HA-nya. Yang mana yang masuk ke H0, yang mana masuk ke HA. Nah, kita lihat di sini. Kata-katanya, dalam pengujian hipotesis penelitian atau pengujian validitas klaim, tindakan diambil jika H0 ditolak. Oke, tindakan diambil jika H0 ditolak. Contohnya, tadi H0 ditolak. Ini H0 ditolak. Berarti HA yang tidak kita tolak. Apa kalimatnya? Sistem injeksi bahan bakar baru, dia itu melebihi 24. Berarti kan sudah bagus nih tindakannya. Nah, kalau yang tadi, ini H0-nya, klaimnya adalah H0 yang ditolak. Berarti HA yang dapat tidak kita tolak. Ketika dalam 2 liter minuman ringan itu isinya kecil dari 67,6. Oh, berarti harus ada tindakan lagi nih. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Itu maksudnya. Kalau tadi, ini tindakannya apa? Berarti tindakan kita bisa melanjutkan penggunaan sistem injeksi bahan bakar baru ini. Nah, kalau ini tindakannya apa? Berarti kita harus pertanyakan lagi produsennya. Kenapa klaim kamu ini saya lihat ternyata tidak benar? Nah, itulah tindakan yang dimaksud di sini. Tindakan diambil jika H0 ditolak. Nah, namun dalam beberapa kasus tindakan harus diambil baik ketika H0 tidak dapat ditolak dan ketika H0 dapat ditolak. Jadi tidak selalu ketika H0 ditolak itu kita akan melakukan penelitian baru, kita akan melakukan tindakan baru, tapi sebenarnya mau H0 itu tidak dapat ditolak ataupun H0 itu ditolak, kita tetap bisa melakukan suatu tindakan-tindakan baru. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa itu maksudnya situasi pengambilan keputusan? Contohnya. Jadi ini pengambilan keputusan. Contoh kasusnya.
Nah, atas dasar sampel komponen produk dari pengiriman baru saja diterima, bagian kontrol kualitas harus memutuskan apakah akan menerima kiriman atau menolak, yang berarti mengirim kembali kiriman ke pemasok karena tidak memenuhi spesifikasi. Jadi, anggap kita ini adalah eh produsen tingkat 2 misalnya. Kita memasok dari produsen utama atau produsen tingkat 1. Nah, kita mau ketika kita dapat barang dari orang itu, kita mau memutuskan apakah barang ini akan kita terima atau kita kirim balik ke pemasok. Nah, disinilah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Kita harus mengambil keputusan dalam suatu case. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita berada dalam permasalahan seperti itu, kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, asumsikan bahwa spesifikasi komponen yang harus kita terima itu seperti apa. Di sini, dia membuat keputusan bahwa saya akan menerima apabila spesifikasi produknya itu panjangnya itu 2 inci. Yang akan saya terima, jadi keputusan yang akan saya terima itu adalah ketika spesifikasi produknya itu dia panjangnya sepanjang 2 inci. Tapi saya tidak akan menerima produk ini atau saya akan mengembalikan produk ini kalau panjangnya itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan 2 inci. Atau bisa kita katakan bahwa dia tidak sama dengan 2 inci. Nah, hipotesisnya, hipotesis keseluruhan, kalau boleh kita tuliskan. Berarti hipotesis keseluruhannya adalah barang atau inputnya atau komponennya, jadi komponen barang diterima atau dikembalikan. Ini keseluruhan dulu ya. Ini baru keseluruhan. Bagaimana cara kita menentukan H0? Bagaimana cara kita menentukan HA? Oke. H0 itu adalah yang akan kita terima. Yang HA itu keputusan yang akan kita buat. Berarti ini keputusan kita, keputusan yang diterima. Oke. Keputusan yang diterima. Jangan sampai terbalik H0 diterima, H0 ditolak dengan keputusan diterima. Ini kita bahas mengenai kategori pengambilan kebijakan. Yang ini kebijakannya itu keputusannya diambil. Yang ini keputusannya itu tidak diambil. Keputusan tidak diambil. Agar kalimatnya tidak rancu. Ini keputusan diambil. Nah, keputusan diambil ketika apa? Ketika komponen barang itu standar panjangnya adalah 2 inci. Itu yang akan kita terima. Makanya H0-nya komponen barang atau mu-nya sama dengan 2 di sini. Sementara apa HA-nya? Berarti mu-nya tidak sama dengan 2. Itulah cara menuliskan H0 dengan HA pada kategori ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jika hasil sampel menunjukkan H0 tidak dapat ditolak. Artinya dalam tanda kutip, H0 diterima. Berarti pengiriman kita, yaitu produknya itu panjangnya berarti semuanya 2 inci. Berarti kita akan menerima pasokan komponen ini. Kita akan menerima produk-produk dari pemasok ini. Tapi, kalau namun jika sampel menunjukkan H0 ditolak, berarti komponennya, artinya kalau H0 ditolak, HA yang tidak kita tolak. Artinya HA dalam tanda kutip yang tidak kita terima, yaitu panjang produknya itu tidak sama dengan 2 inci. Berarti kalau dia tidak sama dengan 2 inci, keputusan kita kan berarti tidak mengambil barang tersebut. Kita akan menolak barang tersebut dan mengembalikannya kepada pemasok, karena barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi. Nah, disitulah cara kita menentukan H0 maupun HA dalam kategori pengambilan keputusan. Oke, kira-kira sampai kategori ketiga ini. Cara menentukan hipotesis keseluruhan dan membaginya menjadi H0 dan HA. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan coba tanyakan ke masing-masing saudara mengenai soal ini. Karena kalau ditulis sepertinya saya tidak bisa melihat apakah saudara memang benar-benar menulis atau tidak, atau ada nanti yang ternyata tidak paham. Makanya kita akan coba bahas dulu soalnya itu secara lisan seperti ini. Oke. Nah, soalnya, silakan baca baik-baik.
Jadi, di soal ini, manajer dan First Hilton Resort Hotel menyatakan bahwa rata-rata tagihan tamu untuk akhir pekan adalah $600 atau kurang. Oke. Jadi rata-rata tagihannya itu adalah $600 atau kurang. Seorang anggota staf akuntansi hotel memperhatikan bahwa total biaya untuk tagihan tamu telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Akuntan akan menggunakan sampel tagihan tamu akhir pekan di masa akan datang untuk menguji klaim manajer. Kira-kira, eh, ini masih terlihat ya. Nah, saya coba share screen lagi dulu. Nah, coba dibaca baik-baik soalnya. Saya akan coba tanyakan ke Syaza. Kira-kira dari soal ini, dia masuk ke kategori yang mana? Kita tadi punya 3 kategori, yaitu kategori pengujian hipotesis penelitian, pengujian validitas klaim, dan pengujian dalam situasi pengambilan keputusan. Kita singkat saja, yang pertama itu penelitian, hipotesis penelitian, klaim, dan pengambilan keputusan. Kira-kira dari soal ini, dia itu masuk ke kategori hipotesis yang mana, Syaza? Syaza Masuk ada? yang klaim, Bu. Yang klaim. Oke, kenapa dia Iya. masuk ke dalam klaim? Karena di situ seorang anggota staf akuntansi hotel memperhatikan bahwa total biaya untuk tagihan tamu telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin itu udah termasuk klaimnya, Bu. Oke, jadi di sini ada klaimnya. Nah, kira-kira di sini kita punya 2 kalimat. Di sini manajer menyatakan bahwa rata-rata tagihan tamu untuk akhir pekan adalah 600 atau kurang. Nah, kalimat kedua, seorang anggota staf akuntansi memperhatikan bahwa total biaya untuk tagihan tamu telah meningkat. Kira-kira yang menjadi klaim itu kalimat pertama atau kalimat kedua? Syaza, kira-kira yang menjadi klaim itu kalimat yang pertama atau kalimat kedua? Yang Eh, menjadi klaim. yang menjadi klaim sepertinya kalimat pertama, Bu, karena menyatakan bahwa Oke, betul. Sehingga di sini klaimnya itu menyatakan bahwa sementara yang kedua ini dia hanya memperhatikan. Dia tidak menyatakan pendapatnya bagaimana, cuman dia memperhatikan. Oke. Nah, bentuk hipotesis mana yang harus digunakan untuk menguji klaim? Kita coba tanya ke Asma Zafira. Asma, ada di Ada, ruangan? ada Oke. Kira-kira yang mana yang menjadi hipotesisnya? H0HA-nya. yang, Yang pertama kah, yang kedua, apa yang ketiga? yang kedua, Kira-kira. Yang kedua, kita coba lihat. Yang kedua. Oke, kita coba lihat di sini. Kalimatnya adalah tagihan tamu untuk akhir pekan adalah 600 atau kurang. Berarti kan kita tadi sudah sepakat kalau kategori 2, H0-nya berarti kan klaim seseorang. Klaimnya tadi klaim si manajer. Artinya MIU rata-ratanya adalah $600 atau kurang, berarti kecil sama. Sehingga kalau HA-nya, kalau di atasnya ini kecil sama, berarti di bawahnya adalah besar dari 600. Jadi benar bahwa kategori hipotesis yang kita pilih adalah yang ini, kelompok kedua ini. Oke. Nah, kesimpulannya, apa kesimpulan yang tepat jika H0
tidak bisa ditolak. Dalam tanda kutip berarti H0 diterima. Kira-kira apa kesimpulannya? Kita coba. Hmm, Viola, kira-kira kesimpulannya apa? Kalau H0 tidak bisa ditolak. Berarti H0 dalam tanda kutip diterima. Berarti apa kesimpulannya? Kalau H0-nya ditolak berarti eh, kesimpulannya validitas klaimnya kalau H0-nya tidak bisa ditolak. kalau H0-nya tidak bisa ditolak, eh, kesimpulannya itu Bu benar. Klaimnya benar. Apa klaimnya yang benar itu? Bahwa pernyataan dari manajernya rata-rata tagihan tamu untuk akhir pekan itu sebesar $600 atau kurang. Betul. Nah, ketika H0 tidak bisa ditolak, berarti kan kalimat si H0 ini yang akan kita sampaikan. Oke, bagaimana kalau kesimpulan akhir kita H0 dapat ditolak? Kita coba tanya ke Febrian. Febrian, ada? Ada, Bu. Oke, apa kesimpulannya kalau H0 yang ditolak? H0 dapat ditolak. Maka klaimnya tidak benar, Bu. Klaimnya tidak benar. Kalimatnya apa kesimpulannya? Kalau klaimnya tidak benar, apa kalimat kesimpulannya berarti? Hmm, Kalau H0 dapat ditolak, ini H0 dapat ditolak, berarti kan H0 yang ditolak. Mana yang tidak dapat kita tolak? Kalau H0 ditolak, berarti yang tidak dapat kita tolak yang mana? H HA-nya, Bu. Tidak dapat ditolak berarti HA. Ya. Berarti kalimat HA-nya apa? Itu yang menjadi kesimpulannya. Yang menjadi kesimpulan itu adalah yang tidak dapat ditolak. Apa kalimat HA-nya? Rata-rata tagihan tamu untuk akhir pekan adalah besar dari $600. Oke? Kalimatnya berarti ini. Rata-rata tagihan tamu untuk akhir pekan adalah besar dari atau lebih dari $600. Karena yang kita terima itu adalah HA. Oke? Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau bisa, kita coba satu contoh lagi. Sebelum, oke, ini ada beberapa contoh. Nanti contoh ini akan kita jadikan tugas. Oke, akan saya kirimkan nanti eh, soal ini ke dalam grup. Nah, kita coba dulu untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, silakan dibaca soalnya. Saya akan coba tanyakan dulu ke Awaluna Ayu. Awaluna, Ya, Bu. dari, oke, kira-kira dari soal ini, terlihat dia itu masuk ke kategori mana? Kategori satu kah hipotesis penelitian kah? Atau yang kedua tadi klaim? Atau yang ketiga pengambilan keputusan? Kategorinya dulu. Yang ketiga ya, Bu, yang pengambilan keputusan ya, Bu. Pengambilan keputusan. Oke, coba kita lihat. Di sini kan si manajer dia itu mau mempertimbangkan
rencana bonus yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan. Saat ini volume rata-ratanya itu adalah 14 mobil per bulan. Nah, manajer, lihat ini, ingin melakukan studi penelitian untuk melihat apa paket bonus meningkatkan volume penjualan. Kalimatnya di sini. Jadi, apakah paket bonus ini meningkatkan volume penjualan? Apakah paket bonus meningkatkan volume penjualan? Oke. Jadi kata kuncinya itu ada di sini. Apakah paket bonus meningkatkan volume penjualan? Kira-kira dia masuk kategori yang mana kalau sudah ditekankan di sini? Ini melihat memiliki pengaruh atau tidak atau mengambil keputusan. Nah, apa hipotesis kita secara keseluruhan? Ziko, apa hipotesis kita dari keseluruhan dulu dari pernyataan ini? Ya, Bu. Apa hipotesis kita dari penelitian ini? Hipotesis keseluruhannya dulu, belum kita bagi ke H0 atau HA. Dari ini, apa hipotesisnya kira-kira? Hipotesis tadi adalah apa yang kita ekspektasikan atau apa yang kita inginkan dari hasil penelitian ini. Eh, dari manajernya ingin dengan adanya paket bonus baru meningkatkan volume penjualannya, Bu. Oke, berarti hipotesisnya adalah paket bonus baru meningkatkan volume penjualan. Oke, volume penjualannya tadi berapa? Yaitu 14 mobil per bulan. Sekarang, itu hipotesis keseluruhannya. Bagaimana H0-nya dan HA-nya? Itu kan hipotesis keseluruhan dulu. Tadi kita simpulkan bahwa H0 itu yang tidak memiliki pengaruh. Kalau di sini kan tadi melihat pengaruh paket bonus terhadap volume penjualan. H0-nya kan berarti kita membahas paket bonus baru tidak memiliki pengaruh terhadap volume penjualan. Sementara HA-nya berarti memiliki pengaruh. Oke. HA-nya paket bonus baru memiliki pengaruh untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, itu kan kalimat H0 dan HA-nya. Bagaimana kenapa matematikanya itu bisa seperti ini? Nah, kenapa matematikanya itu bisa seperti ini? Kalau kalimat H0 dan HA-nya seperti itu. Eh, Rani, Iya, Ibu. Rani ada? Halo, Ibu. Ada, Bu. Ya. Bagaimana, kenapa di sini H0-nya itu mu-nya atau rata-ratanya itu kecil dari 14? Kenapa bisa seperti itu? Dari kalimat kita Ses- ini menjadikan angkanya, kenapa bisa seperti ini? Karena sesuai sama di tulisan Ibu bahwa H0 itu kan tidak memiliki pengaruh. Kalau Ya. tidak memiliki pengaruh, maka dia volume penjualan itu di bawah 14. Kalau kita memiliki pengaruh, berarti di atas dari 14 mobil per bulan gitu, Ibu. Oke, betul. Sehingga dia tidak memiliki pengaruh. Kalau dia tidak memiliki pengaruh, artinya paket bonus itu kan tidak meningkatkan volume penjualan atau tidak memiliki pengaruh dalam peningkatan volume penjualan. Berarti penjualannya itu akan lebih kecil atau sama dari 14. Sehingga kalau HA-nya, kalau memiliki pengaruh, artinya paket bonus itu meningkatkan volume penjualan. Volume penjualannya berapa tadi? Dia kan 14. Artinya kalau dia meningkatkan, dia lebih dari 14. Oke. Nah, begitu cara membagi antara hipotesis H0 dengan HA. Nah, nanti akan ada soal, yang ini akan saya kirimkan di grup soalnya. Silahkan buatkan nanti hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari kasus ini. H0 dan HA-nya apa? Nanti ada dua soal. Sementara ini, dua soal dulu nanti akan saya kirimkan di grup, dikumpulkan seperti biasa sebelum kita masuk di minggu depan. Kumpulkan ke ailernya. Oke? Nah, ini soal ke-14 dan 15. Di slide ke-14 dan 15. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kalau sudah mengenal mengenai H0, sudah mengenal mengenai HA, sekarang kita belajar mengenai kesalahan atau error tipe 1 dan tipe 2. Oke, bentar. Nah, kita harus tahu
ketika kita melakukan penelitian, apakah selalu ketika kita mengambil kesimpulan itu benar atau tidak? Bisa saja kita melakukan penelitian, kita sudah bikin hipotesis. Ternyata kesimpulan kita itu salah. Nah, kesalahan itu kita sebut dengan error. Nah, ketika kita mengambil kesimpulan yang salah, nah, dia itu ada dua tipe. Kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2. Apa perbedaannya? Nah, kita coba lihat di sini. Apa perbedaan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2? Nah, kalau sudah tahu bagaimana cara membedakan H0 dan HA, tahu bagaimana cara menyimpulkan ketika H0-nya ditolak atau tidak dapat ditolak seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Kita akan lihat tipe-tipe kesalahan dari materi-materi yang kita barusan sampaikan. Anggap kita melakukan sebuah penelitian dan H0-nya itu kita terima. Atau terima ini masih dalam tanda kutip ya, harusnya H0 tidak dapat ditolak. Oke. H0-nya tidak dapat ditolak. Dan ini kondisi realnya itu sebenarnya kalau misalnya H0 tidak dapat ditolak atau H0 dapat diterima dalam tanda kutip, berarti kesimpulan kita kan H0 ini. Kita ambil kesimpulannya H0. Dan ternyata H0 itu memang benar. Nah, kalau memang H0 benar dan kesimpulan yang kita ambil itu adalah H0, artinya kesimpulan kita benar. Tapi apa yang terjadi ketika H0-nya itu benar? Jadi kondisi di real life, kondisi populasinya itu H0 itu benar, hipotesis 0 itu benar. Tapi kesimpulan kita ketika kita melakukan penelitian, kita lakukan uji, kita tes data-datanya itu, ternyata kesimpulannya adalah menolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti yang tanda kutip kita terima kan HA. Sementara kondisi aslinya itu adalah H0 yang harusnya benar. Tapi H0 ini kita tolak. Nah, disitulah terjadi yang namanya kesalahan tipe 1. Ketika H0 benar, tapi H0-nya kita tolak. Apa perbedaannya dengan kesalahan tipe 2? Ketika HA benar, HA benar, tapi yang kita terima atau yang tidak dapat kita tolak adalah H0. Jadi yang tanda kutip kita terima adalah H0. Padahal di lapangan itu kondisi populasinya yang benar itu adalah HA. Harusnya kan kalau HA yang benar, kesimpulan kita adalah tidak dapat menolak HA atau dalam kutip menerima HA. Yang kita simpulkan itu adalah si HA. Sementara yang kita simpulkan adalah H0. Ketika HA yang benar, kondisi aslinya, tapi yang kita terima itu dalam tanda kutip terima adalah H0, kita melakukan kesalahan tipe 2. Tapi kalau misalnya kondisi di populasi itu adalah HA-nya yang benar, dan yang kita lakukan adalah menolak H0, kalau menolak H0 artinya yang dalam tanda kutip kita terima adalah HA. Atau yang tidak dapat ditolak adalah HA. Berarti kesimpulan kita dengan kondisinya adalah sama. Dan kesimpulan kita adalah benar. Jadi untuk mengingatnya saja, apa itu kesalahan tipe 1? Ketika H0 benar, tapi kita tidak mengambil H0. Apa itu kesalahan tipe 2? Ketika HA yang benar di lapangan, tapi bukan HA yang kita simpulkan. H0 itu untuk tipe 1, HA itu untuk tipe 2. Kita lanjutkan. Misal di sini, kita mendapatkan hipotesis. Tadi kita lihat adanya injeksi baru akan meningkatkan rata-rata mil-nya. Itu kan tadi hipotesisnya. Kalau H0-nya tadi, dia tidak memiliki pengaruh. Injeksi baru tidak memiliki pengaruh pada peningkatan rata-rata mil. Atau dia menjadi kecil sama dari 24. HA-nya, injeksi baru dapat meningkatkan rata-rata mil. Lebih dari 24. Oke, ini adalah hipotesis H0 dan HA kita. Nah, jika seandainya hasil sampel menunjukkan H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa, jadi H0 itu ditolak. H0 ditolak berarti yang tanda kutip kita terima adalah HA. Fakta di lapangan. Kita belum tahu fakta di lapangan. Tapi yang kita tolak adalah H0, yang tidak dapat kita tolak adalah HA. Artinya oke, kesimpulan penelitian saya adalah sistem injeksi baru ini dapat meningkatkan rata-rata mil lebih besar dari 24.
Oke, menurut kita, dari kesimpulan penelitian kita cek di lapangan. Pada faktanya, di lapangan, sistem injeksi baru tidak lebih baik dari sistem yang ada saat ini. Jadi injeksi baru itu tidak meningkatkan rata-rata milnya. Itu fakta di lapangan. Tapi kesimpulan penelitian kita tadi, dia meningkatkan rata-rata mil. Artinya, ini kesalahan tipe 1 atau tipe 2. Kita lihat. Kalau dituliskan, ya kira-kira seperti ini. Fakta di lapangan. Fakta di lapangan kira-kira ini adalah H0 atau H1 yang benar. Kira-kira. Fakta di lapangan yang benar itu adalah H0. H0 benar. Ini adalah fakta di lapangan. Kenapa H0 yang benar? Lihat kalimatnya. Sistem injeksi baru tidak lebih baik dari sistem injeksi yang ada saat ini. Oke, artinya si H0 yang benar, sistem injeksi baru tidak meningkatkan rata-rata mil. Tapi yang kita lakukan apa? Kita malah menyimpulkan HA yang benar. Atau kita menyimpulkan HA. Sementara tadi kita lihat di nih, H0 yang benar, tapi kita malah menolak si H0 itu, kesalahannya adalah kesalahan tipe 1. Oke, ketika H0 benar, tapi yang kita terima tadi adalah HA, bukan si H0 yang kita terima, si H0 malah kita tolak, kesalahannya adalah tipe 1. Sehingga kesimpulannya dengan demikian, terdapat kesalahan tipe 1, karena kita menolak H0, padahal H0 benar. Nah, contoh lagi. Sebaliknya, jika seandainya hasil sampel menunjukkan H0 tidak ditolak, oke? Case-nya lagi, H0 tidak ditolak. Peneliti berarti membuat kesimpulan bahwa, oke, kesimpulan penelitian saya adalah H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak berarti kalimatnya apa? Sistem injeksi baru, H0 tidak ditolak, berarti H0 ini kalimat yang kita gunakan. H0 adalah sistem injeksi baru, tidak meningkatkan rata-rata mil melebihi 24. Oke, itu yang kita simpulkan dalam penelitian kita. Ternyata, apa fakta yang ada di lapangan? Fakta di lapangan adalah sistem injeksi baru lebih baik dari sistem yang ada saat ini. Artinya, sistem injeksi baru dapat meningkatkan rata-rata milnya lebih besar dari 24. Nah, berarti ini apa yang benar? Hipotesis apa yang benar di lapangan? Yang benar adalah HA. Oke, lihat ini tadi. Mu besar dari 24. Sistem injeksi baru dapat meningkatkan rata-rata mil melebihi 24. Berarti kan di lapangan itu yang benar adalah HA. Tapi kita membuat kesimpulan tadi H0. Nah, jenis kesalahan tipe berapa yang kita lakukan? Kita lihat tabel. Ketika HA-nya yang harusnya benar, yang benar adalah HA, tapi yang kita lakukan adalah menerima H0, artinya kesalahan kita adalah kesalahan tipe 2. Yaitu ketika HA-nya yang benar, tapi yang kita simpulkan adalah H0. Itu disebut dengan kesalahan tipe 2. Oke. Nah, kira-kira untuk mengetahui kesalahan tingkat tipe 1 dan tipe 2, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. Bagaimana? Sekarang kita mulai lagi. Itu kan baru kalimat-kalimat saja. Sekarang kita mulai membuktikan yang mana akan kita tolak, yang mana tidak dapat kita tolak, tapi dalam bentuk angka. Karena angka itu lebih pasti. Ketika kita melakukan pengujian-pengujian lewat SPSS, atau kita menguji lewat hitungan manual, artinya kan, oh berarti angkanya sudah dapat pasti nih. H0 yang saya tolak atau HA yang saya tolak. H0 tidak dapat ditolak atau HA yang tidak dapat ditolak. Oke, di sini kita harus tahu dulu yang namanya tingkat signifikansi. Oke, tingkat signifikansi. Nah, probabilitas membuat kesalahan tipe 1 ketika hipotesis 0 benar sebagai persamaan disebut tingkat signifikansi. Nah, apa maksudnya? Oke, tingkat signifikansi itu kita pastikan dulu angkanya adalah 5% atau 1% atau 10%. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya, saya juga pernah menyampaikan sekilas bahwa ada tingkat signifikansi yang dia itu
Bisa jadi 10%, 5%, atau 1%. Nah, umumnya kalau di kampus itu memakai 5%, tapi tidak selalu pasti 5%. Tergantung penelitian kita seperti apa. Apakah kesalahan yang kita buat itu kita mau mempersempitnya menjadi 1% saja, berarti kita ambil alfanya itu 0,01. Kalau kita mau agak, oke, dia boleh agak renggang sedikit, tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Atau kita mau memperluas sedikit lagi menjadi 10%. Berarti tingkat signifikansinya atau tingkat alfanya itu adalah 0,1. Nah, bagaimana cara pengujian tipe 1 ini? Kita lihat. Aplikasi dari pengujian hipotesis yang hanya mengontrol untuk kesalahan tipe 1 disebut uji signifikansi. Tipe 1 tadi apa? Ketika H0 yang benar, tapi bukan kesimpulan H0 yang kita ambil. Malah kita mengambil kesimpulannya adalah HA. Oke, kita lihat. Eh, Dalam prakteknya, orang yang bertanggung jawab untuk hipotesis menentukan tingkat signifikansinya. Jadi saudara kalau melakukan penelitian itu bisa menentukan tingkat signifikansinya baru berapa. 10% kah, 5% kah, atau 1%. Nah, dengan memilih tingkat kesalahannya ini, atau tingkat signifikansinya ini, peneliti mengendalikan probabilitas membuat kesalahan tipe 1. Jika biaya yang ditimbulkan oleh kesalahan tipe 1 tinggi, maka alfa akan lebih kecil. Jadi gini, kita punya penelitian yang resikonya itu besar, artinya miliaran. Berarti kan kita harus memastikan bahwa tingkat kesalahan kita itu tidak boleh terlalu besar. Jangan sampai 10% tingkat kesalahan kita itu. Nah, di sini disampaikan bahwa semakin besar biaya yang harus kita keluarkan, misalnya dananya miliaran, berarti kan tingkat kesalahan kita harus kecil. Tingkat kesalahan atau alfanya ini, tingkat signifikansinya itu bisa saja kita ambil menjadi 5% kah atau 1% kah. Gitu. Nah, lebih lanjutnya, kita lihat. Eh Umumnya, kalau kita menggunakan SPSS, Tata, pengujian hipotesis itu kita menggunakan pengujian signifikansi ini. Atau kesalahan pengujian tingkat signifikansi ini. Tingkat signifikansi ini adalah pengujian kesalahan tipe 1 umumnya. Jadi kita membuktikan H0 tadi kan. Nah, umumnya itu orang banyak menggunakan tingkat signifikansi ini. Nah, bagaimana caranya? Eh karena kita lebih mudah melihatnya itu dari sisi H0 dibandingkan dari sisi HA. Kita lihat, karena ketidakpastian yang terkait dengan kesalahan tipe 2. Maksudnya itu adalah HA benar atau hipotesis alternatifnya yang benar. Susah untuk menemukan kepastian dari sana. Nah, jadi ahli statistik biasanya merekomendasikan bahwa kita menggunakan pernyataan tidak menolak H0, bukan menggunakan menerima H0. Sehingga kalimat kita itu bukan terhadap HA. Kebanyakan kita itu hanya menyebutkan H0. Kita menolak H0 atau tidak dapat menolak H0. Kebanyakannya itu berdasarkan terhadap H0. Nah, dan kalimat tidak menolak H0 itu tidak menggunakan menerima. Menerima dari tadi saya sebutkan dalam tanda kutip saja untuk membuat kita lebih paham. Oke. Nah, eh kecuali ada beberapa case. Jika kontrol yang telah ditetapkan itu em, dia itu memang benar-benar kalimatnya itu harus menerima H0. Maka baru kalimat menerima H0 itu dapat digunakan. Tapi umumnya kita menggunakan kata-kata menolak H0 atau tidak dapat menolak H0. Nah, untuk lebih eh, dapat dimengerti. Untuk dapat lebih dimengerti, kita coba ke satu soal dulu. Di sini kita cobakan tanya ke yang ada di kelas. Hmm, Muhammad Rafid. Muhammad Rafid? Ya, Bu. Oke. Coba jawab pertanyaan awalnya dulu, sebelum memformulasikan hipotesis nol dan yang sesuai. Kira-kira ini hipotesisnya masuk ke kategori mana? Kategori 1 kah tadi yang hipotesis penelitian? Atau kategori 2 tadi yang klaim? Atau kategori 3 pengambilan keputusan? Ini kategori yang mana? Lihat kalimatnya.
kategori 1, Bu. Kenapa kategori 1? Karena di situ kondisinya dia mau menguji, Bu. Menguji yang mana? Yang mana yang dia uji? Apa yang diujinya? Dia melakukan percobaan dengan harapan eh menyimpulkan bahwa rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan Ya, per tenaga penjual. Iya, Bu. berarti yang mau dia uji itu adalah rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke? Nah, lihat ini kalimatnya. Rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Artinya, berarti di sini ada kata mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Oke? Misalnya, kalau dia mempengaruhi, artinya rencana kompensasi berpengaruh dalam peningkatan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Atau rencana kompensasi tidak berpengaruh dalam meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Artinya, kalau mempengaruhi dan tidak mempengaruhi, ini masuk ke kategori 1. Oke? Kategori 1. Berdasarkan kategori 1, kita tanya ke Zahwa Aulia. Apa kira-kira hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya? Zahwa? Hipotesis nolnya eh, lebih kurang 600, Bu. Lebih kurang 600? Bukan, yang ini, yang nomor Maaf, 7. maaf, Bu. Salah, Bu. Yang nomor 7 ini. 8.000, lebih kurang 8.000, Bu. Nah, oke. Kita lihat lagi. Tadi, hipotesis keseluruhan kita apa? Ini kan kalimatnya saja, dia mencatat rata-rata penjualannya 8.000 per minggu. Nah, si tenaga penjual. Wakil presidennya itu, dia mengusulkan bagaimana kalau kita buat rencana kompensasi dengan insentif penjualan baru. Nah, jadi dia mencatat penjualannya segini per minggu. Lalu wakil presiden itu mengusulkan kita kasihlah mereka insentif. Nah, mereka mau melakukan penelitian. Yang mana mereka harapkan atau mereka asumsikan penelitiannya itu, jadi hipotesis keseluruhannya adalah rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke, makanya ini kan hipotesis keseluruhannya tadi. Dari bacaan kalimat ini kira-kira dia kan masuk kategori 1, 2, atau 3 tadi. Barusan kita sepakati bahwa dia masuk ke kategori 1. Jadi jangan sampai salah paham ini masuk ke kategori 3. Yang mana kategori 3 mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan, atau yang kedua tadi, klaim. Dia tidak mengklaim apa-apa, dia hanya mencatat rata-rata itu 8.000 per minggu. Terus disarankan, kita buatlah insentif biar penjualan ini bisa meningkat. Nah, ini penelitiannya. Sehingga dia itu masuk ke kategori 1. Hipotesis 0 dan hipotesis satunya apa? Hipotesis 0 dan hipotesis satunya itu berarti yang ada tidak mempengaruhi, H0-nya tidak mempengaruhi. Berarti kalau tidak mempengaruhi itu kalimatnya, tolong dicatat, berarti rencana kompensasi tidak mempengaruhi peningkatan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke. Sementara kalau HA-nya, jadi saya sering tertulis H1 HA itu dia sama ya, mau HA atau H1. HA-nya adalah rencana kompensasi mempengaruhi peningkatan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Atau kalau mau menghilangkan kata-kata pengaruhnya saja, berarti rencana kompensasi tidak meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Sementara H1-nya adalah rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke. Nah, itulah H0-nya dan H1-nya. Oke. H0-nya tidak meningkatkan rata-rata, H1-nya meningkatkan rata-rata.
Oke. Nah, kita lihat yang B, pertanyaan B. Apa kesalahan tipe 1 dalam situasi ini? Apa contoh kesalahan tipe 1? Kita lihat Sabita. Sabita Ramadhani tadi sudah? Belum, Bu. Oke. Ini kira-kira apa? Kalau kesalahan tipe 1-nya. Ketika apa? Ketika H0-nya tidak dapat ditolak, tapi pada kenyataannya HA-nya benar. Kesalahan tipe 1. Kita lihat lagi. Yang harusnya benar apa di tipe 1? H0. Yang harus Oke. Yang harus benar itu adalah H0. Oh, Tapi yang kita terima adalah yang kita tidak dapat kita tolak adalah kesimpulan yang kita ambil adalah HA. Oke. Dia itu yang benar adalah H0. Tapi kesimpulan yang kita ambil adalah HA. Atau dalam tanda kutip yang kita terima adalah HA. Dan kita menolak si H0 itu. Nah, cara membuatkan kalimatnya adalah apa kesalahan tipe 1-nya? Kesalahan tipe 1-nya adalah kita membuat kesimpulan yaitu dalam tanda kutip tidak menolak kita menerima HA atau tidak dapat menolak HA. Kalau kita menerima HA, kesimpulannya berarti kita tulis rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Tetapi ternyata pada kenyataannya yang benar itu adalah H0. Apa H0-nya? H0-nya adalah rencana kompensasi tidak meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke. Untuk kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2, Nabila. Kesalahan tipe 2, apa yang terjadi kalau kesalahannya tipe 2? Nabila ada? Ada, Bu. Ya. Apa kesalahan tipe 2 kalau situasinya seperti ini? Tipe 2 tadi yang seharusnya benar apa? HA-nya, Bu. HA-nya. H0. Yang harus benar adalah HA. Kalau di HA. tipe 2. Oke. Tapi yang kita dalam tanda kutip terima adalah H0, Bu. Oke. Jadi, dalam tipe 2 ini berarti yang harusnya benar itu adalah rencana kompensasi meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Tapi yang kita buat kesimpulannya adalah rencana kompensasi tidak meningkatkan rata-rata penjualan per tenaga penjual. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham atau tidak ada pertanyaan mengenai H0 dan HA, baru kita bisa melihat bagaimana cara uji signifikansi, bagaimana hitung-hitungannya, dan bagaimana angka-angkanya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Ini perkenalan singkat saja untuk rata-rata populasi one tail dan two tail. Nah, nanti beberapa slide-nya ini akan saya kirimkan. Jadi kalau misalnya tertinggal untuk mencatat saat ini, artinya nanti slide-nya insya Allah akan saya bagikan. Tapi slide yang saya bagikan adalah slide yang bukan saya tulis. Oke? Jadi yang saya catat ini bisa dicatat di catatannya. Yang akan saya kirimkan adalah slide yang kosongnya. Ya, yang slide yang tanpa tulisan. Oke. Nah, apa itu uji hipotesis one tail? Dia ada one tail, ada two tail namanya. Nah, secara ringkasnya saja. One tail itu adalah yang satu arah. Ekornya hanya satu. Kalau two tail itu ekornya dua. Dua arah berarti. Berarti ini cuma satu arah. Yang ini dua arah. Nah, apa yang dimaksud dengan satu arah dan dua arah? Satu arah ini berarti arahnya cuma ke kanan saja atau ke kiri saja. Kanan saja atau kiri saja. Sementara kalau dua arah ini, arahnya itu kanan dan kiri. Maksudnya apa? Lihat contoh ini. Uji sisi bawah dan uji sisi atas. Kalau dia satu arah, berarti dia bawah saja atau atas saja. Artinya ada tandanya itu yang satu
H0-nya itu tandanya itu besar sama atau kecil sama. Kalau H0-nya besar sama, berarti HA-nya kecil lawannya. Kalau H0-nya itu kecil sama, HA-nya itu lawannya berarti besar. Berarti kan arahnya cuma sebelah. Ini arahnya mau ke kanan saja. HA ini arahnya ke kiri. H0 ini arahnya ke kiri saja. Yang ini HA-nya ke kanan. Artinya tandanya ini, perhatikan tandanya. Apakah tanda rata-rata populasi lebih besar daripada rata-rata populasi 1 lebih besar daripada populasi 2 atau populasi 1 kecil dari populasi 2. Jadi lihat tandanya ini. Kita mau melihat lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kalau misalnya penelitian kita itu membahas mengenai lebih besar dari, lebih kecil dari, itu artinya one tail, satu arah saja. Kalau two tail, dia itu dua arah. Apa yang dimaksud dengan dua arah? Misalnya, mu sama dengan mu 0. Mu tidak sama dengan mu 0. Ini disebut dengan dua arah. Kenapa disebut dengan dua arah? Karena ini ada tanda tidak sama. Tanda tidak sama ini kita tidak tahu. Apakah tidak sama itu maksudnya lebih besar dari atau lebih kecil dari? Tidak sama itu boleh besar dari atau kecil dari. Artinya kalau tandanya tidak sama, dia itu tidak menentukan arahnya ke kanan atau ke kiri. Arahnya itu kanan dan kiri. Sehingga kalau tandanya ini ada tanda tidak sama ini, artinya dia two tail. Two tail itu adalah tanda tidak sama ini kuncinya. One tail itu adalah tanda besar sama atau kecil sama. Oke, itu intinya. One tail itu satu arah atau satu sisi. Two tail itu dua arah atau dua sisi. Kuncinya one tail itu tanda besar kecil. Two tail itu tanda sama dan tidak sama. Nah, kita coba lanjutkan. Sini. Rata-rata populasi. Jadi rata-rata populasi kita sebelum UTS kita sudah bahas mengenai standar deviasi, mengenai deviasi, bagaimana cara mencarinya. Nah, disinilah kita lihat lebih rinci lagi. Nah, rata-rata populasi itu kita kan tidak mungkin melakukan penelitian ke seluruh populasi. Artinya kita akan mengambil beberapa sampel saja. Nah, rata-rata populasi itu harus kita dapatkan dari sampel-sampel yang kita cari. Jadi kalau kita membuat sampel penelitian, sampel itu memang harus mewakili si populasi ini. Nah, bagaimana cara kita mengambil hipotesis dari sebuah rancangan penelitian? Nah, jadi yang pertama itu kita mau menguji hipotesis tadi. Jadi populasi tadi, kita mau lihat penelitian kita ini apakah sampelnya itu memang mewakili si populasi atau tidak. Apakah memang signifikan atau tidak. Nah, kita harus uji dulu hipotesis kita. Hipotesis kita ini bagaimana kesimpulannya gitu. Nah, langkah-langkahnya. Pertama, rancang dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita tadi sudah tahu bagaimana cara merancangnya hipotesis nol dan hipotesis alternatif bagaimana. Lalu tentukan tingkat signifikansinya atau tingkat errornya itu mau berapa. 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 atau 10%. Nah, terserah kita. Kita tentukan dulu hipotesisnya, tentukan tingkat signifikansinya. Lalu baru kita kumpulkan sampel dan menghitung uji statistik. Uji statistik itu adalah yang saudara-saudara lakukan di kelas asistensi melalui SPSS, regresi linier berganda, regresi linier sederhana. Pokoknya kemarin yang analisis korelasi yang diajarkan oleh asistensi di kelasnya itu disebut dengan uji statistik. Oke. Atau uji statistik. Nah, uji statistik yang dilakukan di SPSS itu juga bisa kita cari dengan manual. Nah, dari uji statistik ini kita bisa menentukan hipotesis mana yang akan kita tolak dan tidak dapat kita tolak. Di mana kita bisa menolak dan tidak dapat ditolak, dia tergantung angka signifikansi kita. Nah, kita contohkan. Sebentar, ini sebenarnya ada yang perlu bisa di-skip. Nah, ini merancang hipotesis tadi. Kalau hipotesis sudah belajar, dan tadi ini, oke, kesalahan tipe 1, tipe 2 juga sudah. Sekarang kita masuk ke angka-angka saja langsung. Nah, seandainya, jadi ada penelitian, kita mau melihat 36 kaleng kopi.
Sampelnya itu 36 kaleng kopi. 36 kaleng kopi ini estimasinya itu rata-ratanya harus mewakili, benar-benar mewakili estimasi rata-rata populasi. Nah, pertanyaannya tadi, jadi penelitiannya adalah menguji apakah berat kopi sebesar 3 pon dalam kemasan produknya. Jadi, kita mau melihat ini klaim ya, masuk ke kategori klaim berarti. Si produsen menyatakan bahwa satu bungkus kopi ini beratnya 3 pon. Nah, kita mau menguji apakah dia itu benar atau tidak. Hipotesis nol kita berarti klaim si produsen. Klaim produsen apa? Satu bungkus kopi beratnya adalah 3 pon. Berarti mu-nya sama dengan 3. HA-nya apa? Satu bungkus kopi beratnya bukan 3 pon. Atau mu-nya tidak sama dengan 3. Oke? Jadi ada H0-nya itu sama dengan 3. HA-nya tidak sama dengan 3. Oke. Lalu, di sini yang dia mau ujikan itu apakah satu arah atau dua arah? Kita perhatikan lagi. Nah, tadi kalau kita baru baca yang poin 1 saja, oh kemungkinan ini dua arah karena dia sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, tapi kita lihat poin kedua ada kalimat tambahannya. Produsennya mengetahui produk tersebut tidak tepat. Komisi Perdagangan berarti yang tim evaluasinya ya. 3 pon kopi itu tidak tepat untuk setiap kaleng. Tapi, tanda kuncinya di sini. Selama isinya minimal 3 pon, produsen tidak menyalahi aturan. Jadi si evaluator ini bilang, selama isi kopinya itu minimal 3 pon. Jadi ada kata minimal. Kalau tadi kita cuma baca poin 1, itu sepertinya dua arah sama dengan dan tidak sama. Kalau kita baca lagi lanjutan soalnya, dia adalah satu arah, bukan dua arah. Jadi minimal 3 pon. Kalau dia minimal 3 pon, dia sudah lulus uji. Kalau kurang dari 3 pon, berarti dia tidak lulus uji. Oke, kita rancang hipotesisnya. Bagaimana cara membuatkan hipotesis 0 dan hipotesis A? Kenapa bisa seperti ini? Oke, yang pertama dulu. Kita tahu tadi ini kelompok 2. Kelompok 2 adalah tentang klaim. Jika rata-rata populasi produk memiliki berat minimal 3 pon per kaleng, klaim produsen berarti benar. Tapi jika rata-rata populasi produk memiliki, jadi populasi produk, bukan sampelnya. Karena sampel tadi harus menggambarkan rata-rata populasi. Jadi, jika rata-rata populasi produk memiliki berat kecil dari 3 pon per kaleng, klaim produsennya adalah tidak benar. Oke, kalau dia lebih kecil dari 3 pon per kaleng. Bagaimana cara kita membuat H0 dan HA? H0 berarti klaim produsen. Klaim produsen tadi apa? Berat minimalnya itu adalah 3 pon. Dari mana kita tahu ada kata minimal atau maksimal? Lihat lagi soal. Di poin kedua dia ada mengucapkan kata minimal. Artinya ini adalah satu arah. Klaim produsen apa? Mu-nya berarti atau rata-rata populasinya itu besar sama dari 3 pon. Sementara HA adalah yang bukan klaim si produsen. Mu-nya kecil dari 3. Kita tentukan dulu hipotesis nolnya apa, hipotesis A-nya berapa. Oke. Nah, kalau sudah kita rancang hipotesisnya apa, yang kedua tadi, kita tentukan signifikansinya. Oke, setelah kita tentukan signifikansinya, baru kita lakukan uji statistik. Nah, di sini kita lihat. Jika data sampel menunjukkan bahwa H0 tidak dapat ditolak. Jadi setelah kita tentukan signifikansi, lalu kita lakukan uji di SPSS, H0-nya tidak dapat ditolak. Artinya si produsen berarti klaimnya benar. Tapi kalau H0 ditolak berarti yang tidak dapat kita tolak adalah HA. Artinya barangnya itu, kopinya itu beratnya kecil dari 3 pon. Artinya klaim si produsen adalah tidak benar. Oke, sehingga si produsen melakukan pelanggaran label. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Itu lagi. Bagaimana cara kalimat yang ini bisa muncul? Nah, ini. Kita misalkan dulu, seandainya sampelnya itu ada 36 kaleng kopi. Oke, 36 kaleng kopi sampelnya. Rata-rata sampelnya adalah X bar, sementara rata-rata populasinya adalah mu. Yang ingin kita ketahui adalah berapa banyak rata-rata kurang dari 3 pon. Harus sebelum untuk menyatakan ini. Kalau ternyata signifikansi itu lebih signifikan yang lebih
ringan dari 3 pon, artinya kan yang bisa kita simpulkan adalah HA yang kita tidak dapat tolak. Nah, kita lihat dulu, kita pastikan dulu tingkat signifikansi kita berapa. 1% kah, 5% kah, atau 10%? Oke, di sini dilihat yang warna biru. Jika biaya yang timbul dari kesalahan tipe 1, yaitu di mana ketika H0 harusnya benar. Kenapa H0 benar? Kenapa kesalahan tipe 1 di sini? Kita itu ingin tadi, harusnya H0 ini benar, di mana produknya itu, kopinya itu harus lebih besar, lebih berat atau sama dengan 3 pon. Nah, H0 ini harusnya benar dalam kenyataannya. Tapi kita membuat penelitian di mana yang kita tidak tolak itu adalah HA. Di mana kita bilang bahwa, oh, dalam penelitian saya menyimpulkan bahwa berat kopi ini dia lebih ringan dari 3. Nah, berarti kita melakukan tingkat kesalahan tipe 1. Bagaimana cara membuktikannya itu bahwa kita itu melakukan tingkat kesalahan tipe 1? Nah, buktikan dengan angka. Nah, angkanya itu adalah angka signifikan. Angka signifikan tadi boleh 1%, 5%, atau 10%. Jika biaya yang timbul dari kesalahan tipe 1 kita itu sangat tinggi, jadi misalnya kalau kita salah membuat kesimpulan ini, akan merugikan pabrik kita sebesar sekian miliar misalnya. Berarti kan besar biayanya. Jadi tingkat signifikansi kita juga harus lebih kecil. Boleh misalnya 1% untuk meminimalisir kesalahan. Nah, kalau biayanya tidak terlalu tinggi, misalnya kita cuma bisa rugi paling 1 juta, 2 juta, bolehlah kita bikin 5% atau 10% tingkat signifikansinya. Oke. Nah, kita lihat, spesifikasikan dulu tingkat signifikansi kita. Kalau di sini, si evaluatornya itu dia mau mengambil tingkat signifikansinya itu adalah sebesar 1% atau 0,01. Pokoknya tingkat errornya itu adalah 1%. Tingkat kesalahannya adalah 0,01. Oke, kita sudah dapatkan H0 dan HA-nya berapa? Apa saja? Kita juga sudah dapatkan tingkat kesalahannya adalah 0,01. Lalu kita coba uji. Ujinya menggunakan uji statistik. Oke. Uji statistik kita masuk ke dalam angka. Sebentar. Nah, ini dulu. Oke. Kita langsung masuk dulu ke slide yang ini. Karena kalau saya ajarkan yang ini seperti melompat. Nah, yang pertama tadi kita sudah tentukan HA dan H0. Lalu kita tentukan uji signifikansi. Nah, kalau kalau hasil penelitian kita nanti, dia di SPSS itu, ketika di SPSS itu, hasil signifikan kita, ada namanya, tulisannya itu biasanya angka signifikan. Di tabelnya itu, angka signifikan seperti ini. Signifikan. Nah, angka di tabel signifikan itu kecil dari alfa kita. Alfa kita mau berapa? Misalnya, signifikansi kita itu adalah tingkat signifikan kita tadi adalah 0,01. Oke. Kalau kita lakukan uji lewat SPSS atau Stata, ada angka signifikan. Nah, angka signifikan itu misalnya angkanya adalah 0,0003. Nah, kira-kira kalau ini, angka 0,003 ini lebih kecil apa besar dibandingkan 0,01? Kecil atau besar? Kecil. Kecil, oke. Ketika angka signifikan ini lebih kecil daripada alfa, jadi angka signifikan ini kalau kita ujikan di SPSS, lebih kecil dibandingkan alfa kita atau dibandingkan 0,01, artinya kita menolak H0. Oke. Kalau angka signifikan kita itu lebih kecil dibandingkan, signifikan ini kita temukan di output SPSS. Lebih kecil dia dibandingkan 0,01 atau lebih kecil dibandingkan alfa, artinya kita menolak H0. Disitulah kita mau menentukan menolak H0 atau tidak menolak H0. Kalau tadi kan cuma kalimat-kalimat saja. Misal kita menolak H0. Misal kita menolak HA. Disinilah kita menentukannya dengan angka-angka. Kapan kita menolak H0? Ketika angka signifikannya lebih kecil dibandingkan alfa. Kapan kita tidak dapat menolak H0? Ketika angka signifikannya jadi tidak tolak H0, tidak tolak H0, ketika nilai probabilitas atau angka signifikannya itu lebih besar daripada alfa. Alfanya boleh berapa? Boleh 0,01 atau ini sama dengan 1%, 0,05 atau 5%,
0,1 atau 10%. Ini saudara tentukan sendiri mau angka alfanya itu berapa. Yang penting, setelah kita tentukan alfanya, kita baru lihat angka signifikannya. Dia besar atau kecil dibandingkan si alfa ini. Nah, kalau kita sudah tahu dia kecil atau besar, ketika angka signifikan kecil dari tingkat signifikansi kita, angka signifikansi tabel atau nilai probabilitas di sini disebutkan. Signifikansi tabel output SPSS itu lebih kecil dibandingkan alfa kita atau tingkat signifikansi kita, artinya kita menolak H0. Kalau ditolak H0, dalam tanda kutip yang diterima adalah HA, atau HA tidak dapat kita tolak. Nah, bagaimana kalau signifikansinya lebih besar dari alfa? Kalau signifikansinya angka signifikan tabel output ini lebih besar dari alfa, artinya kita tidak menolak H0, tidak dapat menolak H0. Atau kita dalam tanda kutip menerima H0. Oke, bisa dipahami? Kapan kita menolak H0, kapan kita tidak dapat menolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti yang kita tidak tolak adalah HA. Kalau kita tidak menolak H0, yang kita tolak adalah HA. Kapan kita menolak H0? Ketika nilai probabilitas. Nilai probabilitas itu apa? Output SPSS-nya ada angka signifikan itu kecil dari alfa. Kita baru menolak H0. Kapan kita tidak menolak H0? Ketika angka signifikansi itu lebih besar dari alfa. Angka signifikansi yang saya maksud adalah output SPSS. Nanti coba praktek dengan asistensinya. Di mana output signifikan itu? Nah, ketika dia besar dari alfa, alfa itu apa? Alfa, saudara tentukan sendiri. Mau 1%, 5%, atau 10%. Kalau dia besar dari alfa, artinya kita tidak menolak H0. Oke, itu tadi langkahnya. Cara menentukan menolak H0 atau tidak menolak H0. Tentukan dulu H0 dan HA, tentukan tingkat signifikansinya, uji di SPSS, bagaimana angka signifikannya ini. Bandingkan dia dengan alfa yang kita tentukan. Oke, pertama buat H0 HA-nya. Dua, tentukan alfanya atau tingkat signifikansi atau tingkat kesalahannya. Oke, yang ketiga, ujilah dia dalam SPSS kita. Lihat output signifikansi kita. Nah, itu yang cara pertama. Nah, kenapa saya lompat tadi? Ada lagi cara kedua. Cara kedua ada yang dinamakan, kalau tadi kita melihat angka alfa kita, tabel output signifikan kita bandingkan dengan alfa. Cara kedua adalah kita menghitung statistik uji. Oke, menghitung statistik uji itu adalah melalui Z, standar normalisasi Z namanya. Oke, yang simpel itu adalah melihat angka signifikan tadi. Yang kedua, kita juga melihat dari formulasi Z. Nah, mungkin perkenalan sekilas dulu mengenai apa itu formulasi Z. Dan selanjutnya akan kita sambung di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oke, nah, Z itu, uji Z ini kapan kita lakukan? Sebenarnya uji Z ini hasilnya sama dengan uji signifikansi atau uji alfa tadi. Tapi ini caranya yang berbeda. Hasil yang akan ditunjukkan itu sama. Apakah kita akan menolak H0 atau akan tidak dapat menolak H0? Yang cara pertama dengan cara melihat alfanya tadi atau tingkat signifikansinya tadi. Yang kedua dengan cara melihat nilai Z-nya atau nilai standar normal Z-nya. Oke. Nah, formulasi Z-nya itu adalah X bar atau rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan deviasi populasinya dibagi dengan akar dari N. Lebih mudahnya kita lihat ke contoh. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi, kalau pengujian menggunakan alfa ini disebut dengan pendekatan probabilitas. Untuk memilih kita menolak H0 atau kita tidak menolak H0. Atau menolak HA atau tidak menerima HA. Pokoknya kesimpulan seperti itu. Kita lihat yang pertama menggunakan pendekatan nilai probabilitas. Pendekatan nilai probabilitas itu adalah menggunakan alfa ini. Nah, yang kedua, pendekatannya itu menggunakan nilai kritis. Nilai kritis itu adalah melihat nilai Z. Kapan kita menolak H0? Oke, catat saja dulu. Kapan kita menolak H0? Yaitu ketika Z ini lebih kecil daripada Z alfa. Oke, berbeda dengan ini tadi.
Kalau ini tadi ketika nilai probabilitas atau nilai tabel signifikannya kecil dari alfa. Alfa ini kan kita tentukan sendiri tadi, tingkat signifikansi ini kita tentukan tadi berapa. Nah, yang ini ketika Z itu kecil sama dari Z negatif Z alfa. Bagaimana cara mencari Z? Bagaimana cara mencari Z alfa? Sepertinya hanya sekilas bisa kita jelaskan di pertemuan kali ini. Tapi di pertemuan selanjutnya insya Allah akan dijelaskan dengan lebih lengkap. Oke, kita lihat dulu. Nah, Z itu apa? Oke, jadi dia ada dua pilihannya. Kalau angka saudara temukan itu adalah negatif, kalau angkanya nanti negatif, berarti begini. Kita akan menolak H0 jika Z-nya itu, yang si negatif itu, kecil sama dari negatif Z alfa. Oke, tapi kalau angka hitung-hitungan kita nanti positif, pencarian kita yang ini, pencarian rumus ini itu adalah positif, kita itu akan menolak H0 jika Z-nya itu besar dari Z alfa. Jadi perhatikan, angka kita itu positif atau negatif. Kalau angkanya itu negatif, kita gunakan yang ini. Tolak H0 jika Z kecil sama dari minus Z alfa. Dia akan, kalau dia positif, dia akan menolak H0 jika Z besar sama dari Z alfa. Oke. Nah, apa itu yang Z sebenarnya? Jadi, kalau pernah disinggung juga di beberapa pertemuan sebelumnya, kita itu ada menyebutkan yang namanya distribusi normal. Jadi, data itu terdistribusi normal. Data itu tidak ada yang melenceng lah, yaitu terdistribusi secara normal. Nah, gambaran distribusi normal itu dibuatkan seperti ini, seperti gunung lah kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, data itu terdistribusi seperti ini bentukan Z-nya, standar normalisasinya, seperti ini kira-kira gambarnya. Oke, kapan kita menolak H0 tadi? Nih, kita tolak H0, angka kita adalah negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan angka negatif, angka positif itu? Lihat gambar ini. Gambar ini, dia ini. Kalau kita bagi 2, oke. Ini angkanya itu positif. Oke, kalau di kanan berarti angkanya itu adalah positif. Kalau di kiri, dia berarti negatif. Oke, kita bagi 2, jadi dari tengah ini ke kanan itu yang positif. Tengah ke kiri ini adalah negatif. Nah, kita lihat. Apa yang dia maksud dengan kita tolak H0 jika Z-nya itu kecil sama dari minus Z alfa. Jadi ada nanti caranya menemukan angka ZZ ini. Nah, gambarnya saja dulu, kalau dia lebih kecil dari negatif Z alfa, artinya kan ini angka negatif, ini angka negatif. Dia lebih kecil dari si Z alfa itu. Misalnya kita tentukan Z alfanya itu ada di sini. Ini adalah negatif Z alfa. Ini adalah negatif Z alfa. Nah, dia lebih kecil. Dia lebih kecil daripada negatif Z alfa ini. Artinya di sini adalah wilayah tolak H0. Sebelah kanannya ini yang warna biru muda ini adalah wilayah tidak dapat menolak HA. Jadi dia tolak H0, berarti dia tidak dapat menolak HA. Atau dalam bahasa tanda kutipnya, menerima HA. Oke. Oh, maaf. Ini kan daerah penolakan H0. Yang biru tua ini. Ini adalah daerah penolakan H0. Berarti ini adalah daerah, bukan penolakan HA, tapi ini penerimaan H0. Oke. Wilayah sini dia menolak. Tapi berarti wilayah ke kanannya ini adalah dia menerima H0 atau tidak dapat menolak H0. Jadi yang ditolak itu hanya wilayah yang di sini. Oke, wilayah yang di kanan ini berarti dia terima H0-nya atau dia tidak tolak H0-nya. Oke, bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini, kalau angka kita positif, kita akan tolak H0 jika Z-nya ini lebih besar dari positif Z alfa. Nah, anggap lagi ini. Ini gambarnya kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, berarti yang di kanan ini adalah positif, yang di kiri ini adalah negatif. Oke, positif ini
Anggap di sini Z alfa. Kalau dia besar dari Z alfa, berarti kita tolak H0. Sisanya yang warna biru muda ini berarti terima H0. Oke, terima ini tanda kutip. Terima H0. Tapi terima ini adalah maknanya tidak menolak H0. Karena angkanya tadi positif, tadi kalau positif, tolak H0 jika Z besar dari positif Z alfa. Nah, itu kira-kira untuk gambarannya dulu. Gambaran sementara, di mana yang dimaksud dengan gambar tolak H0, di mana yang terima H0, di mana yang tidak menolak H0. Nah, kira-kira gambarannya itu seperti ini dulu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan kira-kira? Ada yang ragu atau ada yang tidak memahami materinya atau ada yang masih perlu diulang? Izin Bu, untuk pertemuan besok bisa diulang lagi ya Bu, karena ragu kalau nggak ditulis di papan tulis Bu. Oke, kita ulang sembari kita juga melanjutkan, oke? Karena ini materinya agak panjang untuk hipotesis ini, dan kita hanya diberikan waktu untuk 2 kali pertemuan. Oke, paling nanti akan saya catatkan lagi bentuk-bentuk kesimpulan, contoh kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, apa saja. Oke, tapi nanti selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita belum lagi membaca bagaimana tabel Z ini, kita belum membaca bagaimana tabel T. Tapi untuk pengenalannya, untuk di SPSS-nya nanti akan saya minta ke asisten untuk mengajarkan di SPSS dulu. Oke, mengenai hipotesis ini. Tapi dengan saya adalah materinya. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dituliskan lebih rinci lagi. Oke, dan materi kita sampai materi yang kita belajar hari ini itu insya Allah akan saya share. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti saya share-nya tuh di iLearn. Silahkan download di iLearn. Ada pertanyaan lagi? Izin Bu, Ya. saya hadir Bu atas nama M. Afif Arya Putra. M. Afif hadir? Hadir Bu. Ketika itu tadi, absen tadi, apakah sudah hadir atau belum masuk? Kayak di WC Bu. Oke. M. Alfata apakah hadir atau tidak? Alfata Zaki. Oke. Berarti tidak hadir ya sampai akhir pertemuan M. Alfata. Sebelumnya saya mungkin mau screenshot dulu sebagai bukti kehadiran hari ini. Silahkan dihidupkan kameranya bagi yang sempat mematikan kamera. Oke. Silahkan hidupkan kameranya. Agar saya dapat men-screenshot. Oke. Nah, oke. Materinya akan saya kirimkan di iLearn. Untuk tugasnya, nanti akan saya tunjukkan slide berapa yang harus dikerjakan, atau saya kirimkan nanti fotonya juga di grup, biar tidak ragu. Silahkan kumpulkan sebelum kita masuk kelas minggu depan. Kembali, tolong dibaca kembali materinya, catatannya, karena kalau tidak memahami materi kita hari ini, itu akan sedikit lebih sulit untuk memahami yang kalau kita masuk ke angka-angka di minggu depan. Oke, jadi silahkan dipahami bagaimana cara menentukan hipotesis.